Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku dan sanak saya yang dimana saya berada. Marilah kita selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Kini itu sama-sama kita ketahui berasa sudah terjadi musibah bencana alam. Lalu lama terjadi gempa bumi di Cianjur sehingga banyak yang mati, rumah-rumah hancur, kendaraan, binatang ternak. Begitu juga di kampung awak sudah terjadi musibah karamba, banyak lawak-lawak mati. Maka dalam hal itu datangnya musibah itu merupakan ujian dari Allah SWT. Allah mau uji dengan didatangkan musibah kok masih taat pada Allah. Sampai di mana keimanan seseorang itu? Apakah masih istiqomah beribadah kepada Allah SWT? Itu nalah kita sama-sama lihat terjadi juga terhadap Rasul dan Nabi. Lebih baik ujian yang diberikan oleh Allah SWT untuk menguji keimanan seseorang. Sudah itu terjadi juga musibah kok karena Allah sayang kepada kita. Diingatkan, mungkin kita lah mulai lupa, lah mulai lalai, sembahyang kadang-kadang indah, lah mulai berbuat maksiat. Selama kau baik-baik saja wak taat, maka tanda sayang Allah diingatkan. Mudah-mudahan dengan ingatan dari Allah SWT disentil artinya dengan sedikit musibah, mudah-mudahan bisa kembali kepada Allah SWT. Tidak tarik-menarik terjerumus kepada kesesatan. Sudah itu yang ketiga, itulah merupakan azab. Azab yang ditimpakan oleh Allah SWT di dunia selalu nanti azab di akhirat. Karena kita selalu sombong, membangkang, tidak melakukan perintah Allah, habis waktunya berbuat maksiat saja. Rezeki dari Allah selalu diambil, diterima, tapi tidak taat. Tidak amuah mengajarkan perintahnya. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musyrifun. Mereka utusan-utusan Allah berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Kamu diberi peringatan, sebenarnya kamu adalah yang melampaui batas. Jadi ada peringatan, lah diingatkan, tapi tetap dia melampaui batas. Karena melampaui batas. Sudah itu di surah Al-Isra ayat 16 juga dikatakan, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah, agar taat. Tapi apabila dia melakukan kedurhakaan, dia durhaka, dia tidak taat, maka sepantasnya lah berlakulah terhadapnya, yaitu perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dihancurkan negeri itu, sama sekali akan dihancurkan. Karena orang-orang yang hidup mewah sudah berbangga-banggaan, sudah sombong, sudah lupa kepada Allah SWT.
dia kira semua hartanya akan menolong dirinya sampai dia lalai, maka pantaslah negeri itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Memang karena musibah itu bukan orang yang durhaka saja, bukan orang yang membangkang saja, bukan orang yang zalim saja. Karena memang itu kata Allah dalam Al-Quran, takutlah kepada Allah, yaitu ditimpakan oleh Allah musibah itu bukan kepada khusus orang yang zalim saja, semuanya kena imbasnya. Orang yang baik juga akan kena. Maka disitulah fungsinya kita beramal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran. So, kalau Allah sudah murka atas kemungkaran seseorang, kemungkaran orang-orang negeri itu bukan orang yang mungkar saja, bukan yang orang yang zalim saja kena, semuanya akan kena. Nah itulah engkauku Muhammad di sana sudah itu musibah itu pun datang, tadi sudah disampaikan, merupakan peringatan, diingatkan oleh Allah. Sudah terjadi kerusakan di laut, di darat, karena tingkah laku manusia, namanya batas, ulah tangan manusia, ulah pikiran manusia, ulah hati manusia. Maka diingatkan di Allah Subhanahu wa taala supaya kembali. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia, karena tingkah laku manusia, yang akibatnya Allah timpakan kepada mereka musibah, bencana, supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Nah, kawanku mau di sana sedanya. Untuk itu marilah kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, kita kerjakan perintah-perintahnya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan terjauh dari bala dan musibah, dan itu juga banyak bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.